Ada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban dalam sebuah hadis yang sahih, di mana dikatakan an Ibnu Mas'ud, berkata dari Ibnu Mas'ud, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, pernah berkata, pernah menyampaikan sesuatu kepada kami semua. Qala ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar, kata Rasulullah. Maukah kalian aku kabarkan, aku informasikan, kata Rasulullah, orang-orang yang diharamkan baginya disentuh oleh api neraka. Qala bala ya Rasulullah. Kami semua menjawab, kami semua mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, qala ala kulli hayyin layyin qaribin sahlin, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Di hadis ini Rasulullah mengawali, sebelum beliau memberikan inti dari nasihatnya, beliau bertanya kepada sahabatnya. Pertanyaan yang seringkali beliau ajukan, yang tujuannya memotivasi perasaan mereka, melibatkan perasaan mereka, melibatkan akal dari para sahabat, dengan cara bertanya dengan satu pertanyaan yang jawaban dari seluruh audiens pasti sama gitu. Ini cara komunikasi yang sering kali dipakai oleh para motivator, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Tujuannya apa? Melibatkan emosi mereka, melibatkan perasaan mereka, melibatkan pikiran mereka, agar pikiran, perasaan, dan fokus mereka tertuju pada satu hal, yaitu yang akan Rasulullah sampaikan. Sering para motivator mengatakan misalnya kepada peserta pelatihan, siapa yang ingin semen Padang maju, tunjuk tangannya. Semua tunjuk tangan. Siapa yang ingin Indonesia maju, katakan saya semuanya bertepuk tangan. Semuanya mengangkat tangan, semuanya berteriak mengatakan saya. Melibatkan emosi dan perasaan peserta, audiens, sebelum kemudian disampaikan sesuatu yang penting. Ini merupakan cara komunikasi yang sering diajarkan oleh Rasulullah SAW. Menanyakan kepada audiens suatu pertanyaan yang jawaban seluruh audiens pasti sama. Kalau tidak, ya semuanya. Kalau tidak, tidak semuanya. Dalam konteks ini Rasulullah mengatakan, mau nggak aku tunjukkan kepada orang yang diharamkan baginya api neraka? Suatu pertanyaan yang pasti semua sahabat jawabannya mau. Dan terbukti, qalu bala ya Rasulullah. Mereka semua menjawab, kami semua mau ya Rasulullah SAW. Tapi dengan kemudian mereka mengatakan kami mau ya Rasulullah, perasaan, pikiran, motivasi, fokus mereka tertuju dengan apa yang akan Rasulullah sampaikan berikutnya. Ini kalau dalam ilmu komunikasi, dalam dunia motivasi adalah sebuah cara untuk melibatkan perasaan, pikiran, dan fokus sekaligus pada satu yang akan disampaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, orang-orang yang diharamkan bagi dia masuk ke dalam api neraka, ini adalah cara lain masuk surga. Jadi masuk surga ada dua caranya. Yang pertama adalah masuk ke dalam pintu surga yang 8 itu, yang sering kali kita berdoa, diajarkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimasukkan kepada surga, agar kita dimasukkan ke dalam surga Jannatun Naim, surga Firdaus, dan banyak lagi doa-doa yang lain. Tapi ada jalan lain untuk masuk ke dalam surga, hadirin hamba Allah berbahagia, yaitu apa? Meminta agar kita diharamkan dari api neraka. Karena di akhirat nanti cuma dua kemungkinannya. Kalau tidak kita masuk surga, kalau tidak kita masuk neraka.
A'udzubillahi min dzalik. Hanya dua itu kemungkinannya. Tidak ada orang yang terapung-apung dia antara surga dan neraka. Tidak ada orang yang di surga ada, di neraka pun dia ada. Artinya ketika orang namanya tidak ada dalam list orang-orang yang masuk surga, berarti di neraka. Ketika orang-orang yang namanya tidak ada di list neraka, berarti dia masuk surga. Dan dalam banyak doa, di samping kita diajarkan untuk berdoa agar Allah memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kita pun diajarkan doa untuk agar kita diharamkan disentuh api neraka. Sebut saja doa yang terdapat dalam Al-Quran yang sering kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ujung doa itu apa? Wa qina adzabannar, dan selamatkan kami dari api neraka. Dalam redaksi doa yang lain, Allahumma harrim wujuhana minan nar. Ya Allah, haramkan wajah kami dari api neraka. Atau dalam redaksi doa yang lain yang juga diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma atik riqabana minan nar. Ya Allah, hapuskan nama kami dalam list orang-orang yang termasuk dalam penghuni neraka. Dihapuskan nama kita dari penghuni neraka artinya apa? Kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam konteks ini Rasul mengajarkan kepada kita, maukah kamu aku tunjukkan kepada 4 jenis orang, 4 sifat orang yang haram baginya disentuh oleh api neraka. Sahabat kemudian mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Rasulullah menyebut yang pertama adalah hayyin. Hayyin inilah orang yang teduh, orang yang penyabar, orang yang tidak suka berkata-kata kasar, orang yang tidak suka pemarah. Itu definisi hayyin. Orang yang tutur katanya itu lembut. Maka kalau kemudian kita ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, cobalah posisikan diri kita untuk diharamkan dari sentuh api neraka, salah satunya dengan menjadi orang yang hayyin ini. Yaitu orang-orang yang lembut, orang-orang yang mampu menahan amarah. Bahkan khusus menahan amarah ini, hadirin hamba Allah berbahagia, pintunya 2. Dalam sebuah riwayat dikatakan di antara 8 pintu surga, ada 1 pintu yang namanya pintu untuk orang yang bisa menahan amarah. 1 itu. Yang kedua, dalam konteks diharamkan dari api neraka, dia juga termasuk dalam kategori hayyin, itu orang-orang yang sangat mampu menahan amarahnya. Di dalam banyak hadis juga disebutkan, la taghdab walakal jannah, jangan kalian marah, maka bagi kalian surga. Orang-orang yang lembut, orang-orang yang teduh, orang-orang yang senantiasa bisa menjaga perasaannya, senantiasa sabar terhadap perilaku manusia, adalah orang-orang yang insya Allah bagi dia diharamkan dari api neraka. Ini yang pertama. Maka cobalah posisikan diri kita untuk membidik orang yang pertama ini, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Apalagi untuk amarah-amarah yang sebenarnya tidak perlu. Apalagi untuk amarah-amarah yang sifatnya pelampiasan dari kekesalan kita, yang akhirnya membuat kita menyesal luar biasa. Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang yang kuat di antara kalian bukanlah orang yang jago gulat, jago bergelut dan seterusnya, kata Rasulullah. Tapi orang yang kuat di antara kalian adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Dan Islam ditegakkan dan disebarkan dengan kelembutan, bukan dengan kemarahan. Ini yang pertama, yaitu orang-orang yang hayyin. Yang kedua kata Rasulullah, ala kulli hayyin layyinin, kata Rasulullah. Yang kedua adalah layyin. Apa orang yang layyin ini? Orang yang layyin inilah orang yang empati, orang yang perasaannya halus, orang yang mudah tersentuh, orang yang mudah merasakan penderitaan orang lain.
Orang-orang yang lain inilah orang-orang yang dia mudah sekali tersentuh kepada sesuatu peristiwa-peristiwa yang mengingatkan dia kepada kematian, kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia mudah sekali empati terhadap penderitaan-penderitaan orang. Rasulullah SAW termasuk tipe orang-orang yang lain ini. Rasul sangat peka terhadap kondisi orang. Ketika sedang menjadi imam, ketika sedang memimpin salat, dan sempat Rasul mendengar ada rengekan anak-anak di barisan saf, maka Rasul akan mempercepat salatnya. Kenapa? Rasul membayangkan bagaimana tidak nyamannya seorang anak kecil berlama-lama berdiri waktu sholat. Ketika di barisan jamaah ada seorang tua, maka Rasulullah kemudian mempercepat bacaan sholatnya, mempercepat bacaan ayatnya. Kenapa? Rasul merasakan bagaimana tidak nyamannya seorang tua berlama-lama berdiri waktu sholat. Ini yang dimaksud dengan empati. Maka sungguh ironis kalau kemudian ada orang yang berbicara tentang bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana menghapuskan kelaparan, tapi kemudian seminar-seminar FGD tersebut diadakan di hotel berbintang dengan makanan yang mewah. Kunci pertama untuk bisa merenungi dan untuk bisa memikirkan apa solusi bagi orang-orang yang tidak mampu adalah rasakan sendiri bagaimana tidak nyamannya ada di posisi mereka. Salah satu hikmah puasa Ramadan adalah menumbuhkan empati kita kepada orang yang lapar. Dengan cara apa? Coba langsung bagaimana tidak enaknya menjadi orang yang lapar. Maka orang-orang yang lain adalah orang yang lembut. Dia bisa merasakan persis bagaimana orang-orang yang seperti itu. Dan sifat ini kemudian Allah abadikan di dalam akhir surat At-Taubah sebagai sifat Rasulullah SAW. Dikatakan, berat terasa olehnya penderitaanmu. Ketika Rasulullah sakaratul maut, menghadapi sakaratul maut, beliau juga berdoa, meminta kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, cukup aku saja yang merasakan penderitaan sakitnya sakaratul maut ini. Jangan sampai umatku ikut merasakannya. Lihat, ini ciri orang yang empati. Maka terhadap penderitaan saudara-saudara kita di Palestina, kalau ada yang kemudian mengatakan kita juga butuh, kita juga perlu, saya katakan, cobalah bayangkan bagaimana hidup di suatu kondisi di mana bom sewaktu-waktu bisa jatuh, bangunan sewaktu-waktu bisa runtuh, kematian sewaktu-waktu bisa datang kapan saja akibat rudal. Jangan bicara sekolah, jangan bicara riset, jangan bicara pekerjaan. Di tempat yang bernama Gaza, di tempat yang bernama Palestina, kalau tidak ada empati kita seperti itu, kita khawatirkan nama kita memang tidak termasuk dalam rumpun orang-orang yang lain ini. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kelompok yang ketiga, kalaupun mungkin yang hayyin sulit kita lakukan, kalaupun yang lain kadang-kadang kita kebobolan juga, maka cobalah menjadi yang ketiga, yaitu qaribin. Apa qaribin ini? Bahasa Indonesia lebih kurang orang yang mudah dekat dengan orang lain. Bahasa psikologisnya supel. Bahasa politisnya merakyat. Orang yang qaribin, orang yang mudah ditemui. Orang yang mudah merespon ketika dipanggil. Orang yang tidak sulit untuk berkomunikasi dengan dia. Tidak berbelit-belit proses untuk berdiskusi dengan dia. Orang yang mudah bergaul dengan siapa saja. Dan ini tidak ada hubungan dengan introvert, extrovert, thinking, feeling, dan lain sebagainya. Karena khotib pernah berdiskusi dengan salah satu dokter spesialis jiwa. Dan dia mengatakan, ini bisa. Semua orang bisa untuk bergaul dengan semua orang. Bahwa kemudian ada pengkelas-kelasan dalam psikologi, mungkin itu dalam bab konteks cara dia berkomunikasi saja. Tapi sejatinya semua orang bisa menjadi orang yang supel bergaul. Jangan sampai terjadi seseorang yang ya mungkin karena dia sudah menjabat, karena sudah tinggi posisinya, kadang-kadang ditelepon tidak diangkat,
di WhatsApp tidak dibalas, padahal dibaca, ditemui di rumahnya berkali-kali susah. Kita khawatirkan kita menjadi orang-orang yang tidak menjadi orang yang qarib. Kalau bertemu dengan orang maunya seadanya saja dan ingin cepat-cepat karena merasa tidak penting. Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau mengacuhkan seorang buta bernama Abdullah bin Umi Maktum. Beliau abaikan proses komunikasi kalau kita kaitkan dengan topik kita saat ini. Untuk berkomunikasi dengan Abdullah bin Umi Maktum hanya karena ingin menghadapi yang menurut beliau lebih penting, itu menghadapi pemuka kaum kafir Quraisy. Ditegur 11 ayat tidak tanggung-tanggung dalam surat Abasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka cobalah jadi orang yang qarib, orang yang mudah bergaul, mudah ditemui, mudah untuk menegur siapa saja dan mudah untuk ditegur oleh siapa saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa menjadi salah satu dari orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang diharamkan untuk disentuh oleh api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Itu tadi 3 orang-orang yang diharamkan disentuh oleh api neraka. Orang-orang yang hayyin, orang-orang yang layin, orang-orang yang qaribin. Orang yang keempat adalah tipe orang yang sahlin. Orang yang memudah-mudahkan. Orang yang gampang sekali orang berurusan dengan dia. Orang yang suka memudahkan urusan orang lain. Gampang sekali berurusan dengan dia. Tidak ribet, tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele. Hati-hati dengan persoalan ini, hadirin hamba Allah berbahagia. Kadang-kadang yang terjadi di kita, sebagian di antara kita, di tengah masyarakat kita, banyak orang yang suka melihat orang lain pontang-panting, kesulitan mengurus urusannya. Sampai ada slogan yang entah dari mana asal mulanya itu pertama kali digulirkan, yang mengatakan selama bisa dipersulit, ngapain dipermudah? Sampai seperti itunya motivasi ingin menyulitkan orang. Dia tidak sadar bahwa memudahkan urusan orang termasuk salah satu sifat dari orang yang diharamkan untuk dijilat oleh api neraka. Karena ada tipe orang yang ketika ditanyakan bagaimana Pak begini, coba ke sana gitu. Coba kamu tanya ke bagian sana. Yang dia sendiri tidak tahu persis apakah ketika di bagian sana memang selesai persoalan orang ini. Tapi yang penting orang itu udah dioper ke sana. Tidak sama dia lagi. Prinsipnya bagaimana mengoper orang lain kepada orang lain lagi, tidak kepada dia. Akhirnya orang tersebut pergi ke orang yang ditunjuk pergi kepada yang lain lagi, akhirnya berputar-putar di pimpong gak karuan. Hati-hati yang seperti ini. Karena itu termasuk bagian dari menyulitkan orang lain. Atau menambah-nambah syarat sehingga menyulitkan orang lain. Di awal syaratnya cuma 5. Ketika sudah dipenuhi 5, tiba-tiba tambah lagi jadi 6. Ketika 6 sudah dipenuhi, tambah lagi jadi 7 dan seterusnya. Yang tidak disebutkan sebelumnya. Ini juga masuk bagian dari orang yang mempersulit. Atau menyamakan dengan dirinya. Dulu saya waktu masuk sini berdarah-darah, berhari-hari saya baru bisa lulus. Kamu mau sekali tes bisa lulus? Gak bisa. Minimal kamu sama dengan saya. Kok jadi seperti itu berpikirnya? Satu hal yang kita ingat, hadirin hamba Allah berbahagia, memudahkan urusan orang lain di samping kita berharap diharamkan kita di api neraka nanti, adalah kita berharap urusan kita pun dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti. Karena ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusannya di hari akhir nanti. Mudah-mudahan salah satu dari 4 tipe orang ini, atau kalau kita berharap semoga keempat-empat dari tipe orang ini bisa melekat dalam diri kita. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang lembut, orang-orang yang empati, orang-orang yang mudah sekali bergaul, dan orang-orang yang memudahkan urusan orang lain bisa kita dapatkan dan kita bentuk dari sekarang. Sehingga kita berharap haramnya kita dari api neraka kita bisa dapatkan dari 4 jenis orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW.